Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal dan data nominal. Data ordinal atau order punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contoh, ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, ranking 2 sama dengan 980, dan 3 970. Jarak antara ranking berbeda. Dan kedua, ada data nominal, artinya nama menunjukkan tanda atau kurang dari data yang lain. Label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, dan jenis pekerjaan dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyak yang hadir disebut, maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak dapat dipecahkan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label tes statistiknya non parametrik. Dan ada juga data interval dan data rasio. Data interval data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu ekstrak daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dengan mempunyai titik nol, absolut, atau mutlak. Sumber data. Sumber datanya yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dan angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Dan ada juga populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Yang ketiga ada sampel atau purposive sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dan tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga data panel. Data panel adalah suatu tipe data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari poin-poin berbeda dalam waktu. Pengertiannya, outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Data outlier. Penyebab timbul data outlier: kesalahan dalam mengentry data, gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut, memiliki nilai ekstrem dan tidak terdistribusi secara normal. Ada rancangan penelitian, research design. Variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel intervening merupakan variabel atau mediating, fungsinya mediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Dan variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Fungsi variabel contoh untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistik. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Variabel dummy. Variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya jenis, kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi, variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode N01, disebut exclusive group atau 1. Variabel moderating. Variabel independen yang akan memperkuat untuk memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contohnya penggunaan variabel moderating. Sekian dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.